kalau saya lihat ada sebanyak ini berkumpul sore ini, maka saya mau ganti KTP Lombok Timur buat nyalek dari sini. Tapi saya tahu bahwa ada yang lebih bermutu yang dikenali oleh saudara-saudara di sini, yaitu guru najam yang sangat tajam. Dia nekat mengundang saya ke sini. Dengan konsekuensi, dia bisa dibully oleh partainya. Tapi justru kepemimpinan adalah mengambil resiko, berupaya untuk tampil sebagai pemimpin, menghitung segala resiko, bahkan untuk dicercah, untuk dimaki, atau dikhianati. Saya dari sini hari ini bertemu dengan pikiran yang diwakili oleh Guru Najam yang mengundang saya untuk bertengkar dengan teman-teman di sini. Saya ingin bertengkar dengan saudara, karena pikiran dimaksudkan dihidupkan melalui pertengkaran. Kalau Anda berpikir dan nggak ada orang yang mempersoalkan pikiran Anda, itu artinya Anda tidak berpikir. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pertengkaran pikiran. Kalau Anda berpikir dan tidak ada yang menentang Anda, artinya Anda sedang berdoa. Berdoa nggak boleh diganggu, berpikir harus diganggu. Apalagi kalau itu, apalagi kalau itu pikiran pejabat, mesti diganggu. Besok saya pasti dipanggil polisi karena kemarin saya mengganggu pikiran Pak Jokowi yang lagi viral sekarang. Bagaimana mungkin saya dituduh menghina Presiden Jokowi? Setiap ucapan saya dia akan menghina presiden. Memangnya presiden manusia? Yang boleh terhina hanyalah manusia, karena dia punya martabat. Presiden tidak punya martabat, karena presiden bukan orang. Presiden itu fungsi. Jadi yang saya hina bukan Jokowi, tapi kedudukan dia sebagai presiden yang kita pilih sama-sama. Itu pentingnya kita berpikir kritis. Manusia punya martabat, martabatnya melekat seumur hidupnya. Presiden kita pilih setiap 5 tahun. Mana ada martabat setiap 5 tahun? Jadi kacau cara berpikir bangsa ini. Tidak boleh ada personifikasi pada Presiden Jokowi. Apakah Presiden Jokowi orang baik? Sebagai kepala keluarga, Presiden Jokowi sebagai kepala keluarga, dia baik. Karena dia ingin semua anaknya punya bisnis. Karena dia ingin semua anaknya punya jabatan politik. Tidak ada soal. Sebagai Jokowi kepala keluarga, sebagai kepala keluarga Jokowi baik. Sebagai kepala negara dia buruk. Nanti orang bilang, kenapa? Itu hinaan kalau buruk. Kalau Jokowi nggak buruk, nggak mungkin dia diganti 2024. Pasti orang pilihnya seumur hidup. Justru kita menimbang kebijakan seseorang. Anies. Dan neraca itu yang menentukan dipilih apa nggak dipilih. Kan Jokowi dipilih oleh rakyat Indonesia. Yang pilih Jokowi itu 52%. 47 pilih Prabowo. Jadi dia tidak dipilih oleh semua orang Indonesia. Jokowi milih PDIP. PDIP jumlah suaranya cuma 19%. Jokowi dipilih oleh 52%. Berarti ada 37% yang memilih Jokowi bukan warga PDIP. Itu fairnya begitu dalam politik. Kita nggak boleh berbohong tuh. Nggak ada orang yang memilih Jokowi 100%. Bahkan jumlah suara PDIP tidak cukup untuk menjadikan Jokowi presiden. Hanya 19%. Logikanya begitu. Jadi kalau saya kasih kritik, betul-betul dari dalam pikiran saya. Sampai sekarang LPG 3 kg susah diperoleh mak-mak. Sampai sekarang pupuk subsidi nggak pernah sampai pada petani. Maka mari kita puji Jokowi. Bagaimana kita puji hal yang tidak mungkin? Itu mesti kasih kritik. Kritik menterinya. Oh iya, menterinya gagal. BUMN gagal, Menteri BUMN Erick Thohir. Nah dia nggak mengurus LPG, dia mengurus
Cawapres. Dia mengurus ambisinya. Urus diri jadi cawapres. Jadi itu intinya kan. Berapa banyak jam yang dibuang oleh Erick Thohir untuk main politik dan dia tidak mengurus warga negara. Tapi apa Erick Thohir salah? Yang salah lebih besar adalah Jokowi yang tidak menegur Erick Thohir. Lalu kita yang menegur Erick Thohir dianggap memusuhi Erick Thohir. Kita yang menegur Jokowi yang tidak menegur Erick Thohir dianggap kita menghina presiden. Bang Parman, itu namanya kegagalan berpikir. gimana Anies sih? Nah sekarang kita ada di Lombok Timur untuk mengevaluasi kenapa bangsa ini gagal mewujudkan perintah undang-undang dasar, perintah konstitusi. Emangnya apa perintah konstitusi? Konstitusi cuma memerintahkan dua hal pada presiden. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Perintah konstitusi ada di dalam undang-undang dasar. Dua, pelihara fakir miskin. Hanya itu perintah konstitusi wajib dilakukan presiden. Sekarang kita tanya, sudah dijalankan belum? Sudah BLT, oke. Berarti kemiskinan sudah berkurang. Hanya pada statistik BPS, kemiskinan kita bertambah. Rame, ini saya perlihatkan Rasio ya. kemiskinan kita 9,8%. Jadi di sini itu Zaman SBY mengundang 7%. semua Artinya makin elemen miskin masyarakat lagi. ya, dari mulai pejabat, publik, mahasiswa hingga Apalagi? ya, masyarakat pada umumnya begitu. Jarak antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia makin jauh. BLT itu menghina rakyat. Ya, karena setiap ada pemilu BLT ditambah supaya rakyat diam. Banyak rakyat, petani nelayan yang melantarkan sawah dan perahunya karena menganggap udahlah terima BLT aja. Jadi kita dibius oleh BLT yang nggak seberapa. Apakah BLT cukup 600.000, 700.000? Tidak. Negara ini kaya raya karena kita ekspor bahan mentah kita. Dalam hitungan saya, setiap rakyat Indonesia berhak atas 25 juta sebulan. Dikasih pemerintah gratis. Karena yang dikumpulkan pemerintah, dia gali dari bumi kita. Dia panjat pohon sawit yang tumbuh dari lahan petani. Siapa yang memperoleh 25 juta itu? Bukan petani. Yang memperoleh 10 kali 25 juta, 1000 kali 25 juta, 1 juta kali 25 juta. Hanya 4 orang. Itu yang disebut oligarki. Yang menguasai sumber-sumber ekonomi kita. Jadi kita mau bongkar kemaksiatan politik ini. Apa itu? Kejahatan kekuasaan. Jahat pemerintah ini. Kalau kita ngomel-ngomel misalnya, ya sudahlah nggak apa-apa. Kan digali untuk kepentingan. Nggak balik ke Indonesia yang diambil dari Indonesia. Di zaman Presiden Soeharto, bumi, tanah, air kita dieksploitasi habis-habisan, dijual ke luar negeri. Yang balik ke negara masih 33 sampai 35%. Jangan Pak Harto. Pak Harto paksa Anda kalau mau merap, kembalikan uang ke negara. Kami udah kasih Anda konsesi, silahkan. Rampok hutan, balikin ke kita. Pak Harto minta 60%, yang balik cuma 33%. Gagal. Zaman SBY, yang balik tinggal 27%. Zaman Jokowi, yang balik tinggal 6%. Ini gimana perintah konstitusi? Sejahterakan rakyat. Yang sejahtera adalah 4 orang dan geng mereka yang oligarki, yang menguasai tambang-tambang, menguasai lahan sawit. Intinya kan, apa akibatnya kalau uang rakyat tidak balik pada rakyat? Akibat pertama adalah angka stunting di Indonesia prevalensinya 24 ke 25%. Artinya 24 ke 25%. Artinya dari 4 bayi yang lahir, 1 pasti kekurangan gizi. 1 itu 25%. Dari 4 bayi yang lahir, 1 pasti otaknya akan menyusut, tidak berkembang. Yang terjadi, ibu-ibu rahimnya senyum karena akan ada bayi baru, iya. Tapi dari 4 ibu, 1 bayi pasti kekurangan gizi. Anak
yang kekurangan gizi, otaknya tidak akan mampu berkembang dan akan mengalami defisit 25%. Otaknya nggak bisa tumbuh. Jadi pemerintah tidak menghasilkan kemakmuran sehingga hak ibu-ibu untuk merawat rahimnya tidak diberikan oleh negara. Padahal negara mengambil kekayaan dari tanah ibu-ibu, mak-mak. Itu dasarnya kenapa saya kritik. Jadi presiden gagal memelihara fakir miskin. Anda baca statistik dunia, kemiskinan di Indonesia itu 120 juta orang itu akan rentan jadi miskin. Separuh dari bangsa ini miskin. Harga pangan naik 1%, nambah dia 125 juta orang. Untung Indonesia masih ada sistem kekeluargaan, sehingga tetangga yang miskin masih bisa kita rawat, makan di rumah sebentar. Ponakan yang nggak punya uang sekolah, pamannya kasih. Bayangkan kalau hitungan ini ada di negara-negara barat, itu artinya mencari keresahan sosial. Jadi kita bersyukur bahwa ada gotong royong. Tapi gotong royong itu bukan akibat kerjaan pemerintah, tapi hati nurani masyarakat kita yang tumbuh, hati nurani Pak Najamudin yang tumbuh. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kita kasih kritik karena pemerintah secara kebijakan tidak memelihara fakir miskin. Artinya kesejahteraan tidak tiba, daya beli kita tidak mampu untuk memastikan bahwa 6 bulan lagi kita bisa berharap ada tabungan kecil untuk naik haji, ada tabungan kecil untuk menyalurkan anak-anak, ada tabungan kecil untuk membawa anak-anak berlibur ke Bali. Gak mungkin kita bikin perencanaan itu, karena sehari-hari kita nggak tahu nasib kita apa. Zaman Pak Harto, harga cabai merah, cabai keriting, bawang putih, kebutuhan pokok diucapkan oleh Pak Harmoko waktu itu setiap minggu. Dan benar, harganya nggak naik setiap minggu. Harga cabai rawit, harga bawang merah segala macam begini di pasar sana segitu, di pasar ini. Jadi rakyat bisa bikin perencanaan, pasti harganya segitu. Sekarang mana ada pejabat yang berani mengatakan harga cabai 1 bulan ke depan segini? Takut. Harga beras segini, harga telur begini. Jadi nggak ada sinyal dari negara bahwa rakyat itu bisa bikin perencanaan. Tiba-tiba harga cabai naik, tiba-tiba harga minyak goreng naik, tidak dikendalikan. Jadi keluarga susah membuat perencanaan, apalagi menabung. Jadi itu keadaan yang mau kita katakan bahwa pemerintah, Presiden Jokowi gagal atau lalai bahkan menjalankan perintah konstitusi, yaitu rawat fakir miskin, sejahterakan rakyat. Itu perintah yang gagal dia lakukan pertama. Apa perintah kedua? Cerdaskan kehidupan bangsa. Anak SD diajarin begitu, bahwa pemerintah ditugaskan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga adalah ikut serta di dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kita semua hafal itu dari zaman kecil. Kita cuma bahas 2. Kalau yang ketiga, Jokowi memang nggak pernah bisa. Karena setiap kali datang ke luar negeri, dia diolok-olok oleh orang luar negeri karena nggak bisa berbahasa Inggris atau nggak perlu bahasa Inggris. Gagal untuk mengucapkan pikirannya, bahkan nyontek pun salah baca. Jadi itu kritik kita supaya ada perubahan. Ternyata nggak berubah juga. Tadi saya bahas yang kedua sekarang. Perintah cerdaskan kehidupan bangsa. Tadi saya terangkan, stunting itu artinya menurunkan kecerdasan bangsa. Di dalam statistik Asia, Indonesia sekarang IQ-nya tinggal 70, nilainya tinggal 70, sedikit di atas monyet, sedikit simpanse. Tapi nanti Jokowi bilang kabinet saya profesor semua. Oh iya, bahkan berarti kesenjangan makin tinggi. Karena sebagian besar orang tak terdidik. Itu faktanya. Cuma 70. Bukan normal. Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar, setiap tahun ada 45.000 anak SMA yang putus sekolah, nggak bisa ngurusin karena nggak bisa bayar. Walaupun digratisin, dia perlu kos, makan sehari-hari. Jadi biaya pendidikan tetap tinggi. 45.000 orang. Dan Jawa Tengah provinsi paling miskin di Jawa. Jadi bayangkan, gubernur yang gagal memelihara pendidikan, gagal memelihara kesejahteraan,
mau jadi presiden. Hidup Anies. Ngaco. Hidup Anies. Saya terangkan faktanya. Kan orang yang menjadi presiden dia mesti bilang ini prestasi saya. Oke, kita tanya, apa prestasimu? Apa ukurannya? Ukurannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ke Anda, merawat fakir miskin ke Anda. Nah, tidak. Faktanya bilang Jawa Tengah adalah provinsi termiskin di Jawa. Jadi Ganjar gagal. 45.000 anak setiap tahun gagal masuk SMA, artinya kecerdasan turun. Kan itu dasarnya. Pak Rocky jangan bohong, saya kasih statistiknya. Angka kemiskinan di Indonesia 8,9%. Angka kemiskinan di DKI 7%. Angka kemiskinan di Jawa Tengah 9,8%. Jadi dia di atas rata-rata nasional. Sementara DKI di bawah rata-rata nasional. Di DKI bertumbuh lebih bagus dibandingkan dengan rata-rata nasional. Jawa Tengah turun di bawah rata-rata nasional. Jadi dengan kata lain, DKI mensubsidi Jawa Tengah. Begitu cara berpikir tadi. Kalau orang bertanya itu berarti Anies mensubsidi Ganjar, ya memang begitu terjadi. Anda perlu apa nggak perlu, faktanya begitu. Kemiskinan di Jakarta lebih rendah dari kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Jawa lebih tinggi dari kemiskinan di Indonesia. Artinya Jakarta mensubsidi Jawa Tengah. Jadi siapa yang berhak untuk jadi calon presiden? Prabowo. Masuk akalnya begitu. Ya kalau saya pasti jadi presiden atas saya. Jadi teman-teman, fungsi dari kritik adalah menunjukkan jalan pikiran yang sesat. Etika politik dimulai dari kejujuran memberi kritik. Statistiknya ada, semua kita bisa lihat. Apalagi misalnya kalau ditanya, sekarang di dunia ini, termasuk di Indonesia, ada kurang lebih 27% anak muda yang tidak mau menentukan pilihan, namanya swing voters. Dia nggak menentukan pilihan. Kenapa? Kalau saya bercakap dengan mereka bilang begini, bagi kami anak muda ada dua hal yang membuat kami resah. Kenapa? Karena tidak ada harapan masa depan tentang soal lingkungan yang biasa disebut environmental ethics. Anak muda sedunia itu peduli sekarang pada lingkungan. Yang kedua, anak muda sedunia dan di Indonesia tahu bahwa ada potensi terjadi perang dunia ketiga. Karena ketegangan di Cina Selatan, ketegangan di Indo-Pasifik, ketegangan di Ukraina. Lalu mereka menunggu mana calon presiden yang memberi kita kepastian bahwa tidak akan ada bencana ekologis, tidak akan ada bencana perang. Mereka belum dengar. Itu mereka menunggu, nggak mau kasih suara. Inilah swing voters yang jumlahnya 60% dari pemilih Indonesia. Jadi Anda lihat bahwa keadaan kita tidak ditentukan oleh cawe-cawenya Jokowi, koalisi sana, koalisi ini. Enggak, idenya apa ke depan. Jadi kita bicara tentang makro hari ini. Dan kita bisa pakai soal makro itu. Menilai pemimpin-pemimpin yang tingkatnya mikro, tingkatnya lokal. Gubernur kita nilai, bupati kita nilai, DPRD kita nilai. Hanya dengan maksud supaya ada perjanjian jujur di antara rakyat dan pemimpin. Yang terjadi adalah anggota DPR, ketua DPR kamu dikritik, ketua partai kamu dikritik, menteri kamu dikritik, presiden kamu dikritik. Padahal mereka tadinya adalah peminta suara rakyat. Anggota DPR, anggota kabinet, presiden, dulu waktu mereka kampanye minta mengemis suara rakyat. Itu pengemis semua. Sekarang mereka menjadi bos. Bagaimana mungkin? Anda dulu pengemis kok. Pak Rocky, Pak Najam, pilih kami ya. Oke. Begitu nyampe, Najamnya di PAW.
Dia dipilih oleh rakyat, dipiawe oleh ketua partai. Di mana akalnya? Yang bisa PAW itu adalah rakyat karena dia dipilih langsung. Ini sistem pemilihan langsung. Dibikin juga presiden. Masuk laporan. Dituduh oleh buruh, dia marah. Coba bayangin bagaimana tipu-tipunya. Omnibus Law udah dinyatakan itu tidak legal oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu dicari akal. Kalau undang-undangnya tidak legal, keluarkan Perpu. Perpu itu pengganti undang-undang yang nggak perlu dibahas di DPR. Isi perpunya sama dengan Omnibus Law. Kalau perpu itu dinaikkan jadi undang-undang, gila nih negeri ini, bukan negeri ini, pemimpin negerinya. Jadi Anda bayangkan, negeri ini ada kepala negara, kepalanya tidak ada isinya. Bahaya betul. Saya terangkan itu di mana-mana. Anda menghina Jokowi? Enggak, saya nggak menghina. Anda perjanjian dua kepala negara itu harus berpikir. Yang dia pikirkan sekarang adalah keselamatan dia setelah lengser. Itu yang dipikirkan. Gak ada dia pikirkan tentang harga bahan pokok. Karena itu kita lihat sebetulnya bagaimana Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai presiden cemas dengan masa depannya. Karena itu dia tahan. Sehingga sangat mungkin pemilu nggak akan berlangsung sebelum Gibran diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi jadi wakil presiden. Yang sekarang lagi produksi Mahkamah Konstitusi. Jadi itu otaknya busuk. Serius saya bilang itu. Karena presiden akan datang itu dipilih oleh rakyat, bukan ditentukan oleh presiden sekarang. Gitu. Siapa yang saya inginkan jadi presiden? Siapa yang inginkan jadi wakil presiden? Oleh Jokowi. Padahal kita yang mesti milih. Itu namanya kita milih kucing dalam karung. Dan karungnya bolong, kita tahu isi kucingnya. Itu yang saya sebut mereka tidak kurang. Itu yang membuat etika politik itu mental. Semental-mentalnya revolusi mental. Gak ada kesempatan bagi kita yang evaluasi itu. Itu yang menyebabkan saya kagum, saya diundang di sini bertemu dengan teman-teman. Yang saya anggap kalian adalah sahabat berpikir saya. Dan saya percaya bahwa di daerah lain ada komunitas semacam ini yang menunggu momentum, yang berupaya untuk menerbitkan kembali harapan. Jadi kita hanya bisa saling memberi motivasi sambil kita menunggu agenda politik. Ajaibnya kita menunggu agenda politik yang akan ditentukan oleh Pak Jokowi. Yang masuk akal di dalam segala macam argumentasi. Oleh karena itu, kita balik pada prinsip, siapa yang layak jadi leader, layak jadi pemimpin? Apakah dia yang elektabilitasnya tinggi? Apa itu elektabilitas? Hasil survei lembaga survei. Siapa itu lembaga survei? Anda maksudnya P3, dia lupa kondisi. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba hak kita itu untuk lembaga survei. Kalau kita bilang bulan ini yang bisa menjadi presiden, yang mampu untuk memimpin negara adalah seorang ulama yang setiap hari memperhatikan kehidupan rakyat dari Lombok Timur. Oh nggak bisa, ada dalam survei. Kalau begitu yang dalam survei siapa? Oh si B yang punya 30 perusahaan, 300 perusahaan lainnya terselubung di luar negeri. Kita nggak tahu dia siapa. Tiba-tiba jadi calon wakil presiden. Kenapa? Karena balihonya dipasang di mana-mana. Sementara baliho seorang yang jujur tidak mungkin dipasang karena dia nggak bahkan mampu membiayai kertas lembar untuk mengatakan dia jujur. Jadi orang yang punya uang bisa sesuka-sukanya memanipulasi opini publik. Balihonya besar, otaknya kecil. Masa kita pilih yang begitu? Jadi akan ada ukuran. Siapa yang berhak dan boleh kita luruskan? Bukan dia yang punya elektabilitas, tapi pertama-tama dia yang punya etikabilitas atau moralitas. Kejujuran itu pertama-tama. Kebaikan hati adalah pertama-tama. Solidaritas adalah pertama-tama. Itu namanya filter pertama. Calon presidennya, calon bupatinya, calon wali kotanya, calon gubernurnya lulus nggak ujian moral?
Satu. Kalau dia lulus, ada ujian kedua, ujian intelektual. Moralnya boleh bagus, tapi kalau otaknya nggak bekerja, dia akan potensi untuk dimanfaatkan oleh orang yang lebih pintar. Itu namanya, filter kedua namanya intelektualitas. Filter pertama tadi namanya moralitas, filter kedua intelektualitas. Kalau udah lolos itu baru kita izinkan dia diuji elektabilitasnya. Begitu cara berpikir demokrasi. Bukan elektabilitas saja, lalu diabaikan moralitas, diabaikan intelektualitas. Kalau sekedar elektabilitas sama seperti Pak Jokowi sekarang. Elektabilitasnya pada waktu itu tinggi, kita nggak uji intelektualitasnya. Sehingga akhirnya dipersoalkan, ini orang punya ijazah asli apa palsu? Karena terlihat kok nggak ada konsep di kepalanya. Pertanyaan itu resmi diajukan oleh masyarakat. Mengapa Presiden tidak mampu untuk bicara dengan kalimat yang jernih? Bukankah dia sarjana? Lalu orang curigai, sangat mungkin dia tidak punya pengetahuan dasar tentang itu. Kalau soal bahasa bisa kursus lah. Tadi saya bicara dengan Pak siapa tadi yang usianya 86 tahun dan bicara bahasa Inggris dengan saya. He does speak English. Dia berupaya untuk belajar, untuk memahami. Kita nggak lihat Pak Jokowi berupaya, dia menyontek aja. Ngapain nyontek? Bicara aja bahasa Indonesia, akan ada penerjemah kok. Kenapa malu pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa asing yang justru salah. Jadi itu yang kita sebut sebagai keakuhan. Pak Harto paham bahasa Inggris, dia ngerti. Dia nggak pernah bicara bahasa Inggris di forum internasional. Bagi dia, bahasa Indonesia itu adalah bahasa 200 juta orang. Kenapa takut pakai bahasa Indonesia? Jadi kita ada di dalam kegulupan untuk membayangkan siapa pemimpin kita. Ada Prabowo, ada Anies, ada Ganjar. Mungkin masih ada lagi yang tidak terkoneksi dengan fasilitas survei. Tapi kita percaya dari tempat desa ini, kita ucapkan satu pikiran bahwa akan ada sumber dari desa-desa di seluruh Indonesia. Dari 300.000 desa pasti ada. Hanya masalahnya adalah akses untuk muncul sebagai tokoh dihalangi oleh media massa yang sebelumnya dikendalikan oleh istana. Jadi teman-teman semua, nanti kita bercakap-cakap. Saya kasih pengantar ini untuk membangunkan tidur panjang kita yang seolah-olah pesimis dengan keadaan. Kita harus percaya bahwa rakyat bisa menentukan sendiri kehendaknya, bahwa rakyat bisa mengucapkan sendiri kemarahannya tuh. Dan jangan halangi bila kemarahan rakyat itu tiba-tiba di 10 Agustus tiba di depan Monas. Terima kasih.